Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada dan artinya beserta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pupphawaga, kelompok bait tentang bunga. Bait 47. Puppani hewa pacinantang biasata manasang narang sutang gamang mahogowa Macu adaya gacchati. Bait 47 Pupphawaga artinya orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indria, yang pikirannya kacau, akan diseret oleh kematian, bagaikan banjir besar menghanyutkan sebuah desa yang tertidur. Kisah dibabarkannya bait 47 Pupphawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Witatubha. Raja Pasenadi dari Kosala yang berharap dapat menikah dengan seorang putri dari suku Sakya mengirimkan beberapa utusan ke Kapilawatu dengan suatu permohonan meminang salah seorang putri suku Sakya. Tanpa bermaksud untuk menyakiti Raja Pasenadi, Pangeran suku Sakya membalas bahwa mereka akan memenuhi permintaan tersebut. Tetapi mereka tidak mengirimkan seorang putri, melainkan seorang gadis cantik yang lahir dari Raja Mahanama dengan seorang budak wanita. Raja Pasenadi mengangkat gadis tersebut sebagai permaisuri.
kemudian berputra dan diberi nama Witatubha. Ketika sang pangeran berusia 16 tahun, Raja Pasenadi mengirimnya untuk mengunjungi Raja Mahanama dan pangeran-pangeran suku Sakya. Di sana, sang pangeran diterima dengan ramah. Tetapi semua pangeran suku Sakya yang lebih muda dari Witatubha telah pergi ke suatu desa, karena mereka tidak akan memberikan penghormatan kepada Witatubha. Setelah tinggal selama beberapa hari di Kapilawatu, Witatubha dan rombongannya berniat untuk pulang. Segera setelah sang pangeran dan rombongannya pergi, seorang budak wanita mencuci tempat-tempat di mana Witatubha duduk dengan susu. Dia juga mengutuk sambil berteriak, "Ini adalah tempat di mana putra seorang budak telah duduk." Waktu itu, salah seorang pengikut Witatubha kembali untuk mengambil barang yang tertinggal, dan kebetulan mendengar apa yang diucapkan oleh gadis itu. Budak wanita itu juga mengatakan bahwa ibu Witatubha, Wasabhakatya, adalah putri dari seorang budak wanita milik Mahanama. Ketika Witatubha diberitahu tentang kejadian tersebut, dia menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa suatu hari dia akan menghancurkan semua suku Sakya. Untuk membuktikan ucapannya, ketika Witatubha menjadi raja, dia menyerbu dan membunuh semua suku Sakya, terkecuali beberapa orang yang bersama Mahanama. Dalam perjalanan pulang, Witatubha dan pasukannya berkemah di muara sungai Acirawati. Akibat hujan turun dengan lebatnya di kota bagian atas pada malam yang gelap itu, sungai meluap dan mengalir ke bawah dengan derasnya, menghanyutkan Witatubha dan pasukannya ke samudra. Mendengar dua kejadian tragis ini, Sang Buddha menerangkan kepada para bhikkhu bahwa saudara-saudaranya, pangeran-pangeran suku Sakya, pada kehidupan mereka sebelumnya, mereka menaruh racun ke dalam sungai untuk membunuh ikan-ikan. Kematian para pangeran suku Sakya dalam suatu pembantaian merupakan buah dari perbuatan yang telah mereka lakukan pada kehidupan sebelumnya. Berkaitan dengan kejadian yang menimpa Witatubha dan pasukannya, Sang Buddha mengatakan, "Bagaikan banjir besar menghanyutkan penduduk desa pada sebuah desa yang tertidur, demikian juga kematian menghanyutkan semua makhluk yang memiliki nafsu keinginan kesenangan indria." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 47 berikut. Orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indria, yang pikirannya kacau, akan diseret oleh kematian, bagaikan banjir besar menghanyutkan sebuah desa yang tertidur. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang